Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang memberikan kita berbagai karunia kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Lebih-lebih pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah, dalam rangka hadir dalam majelis ilmu dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah berkahi kita, Allah berikan pahala yang berlimpah kepada kita, Allah jaga keluarga keturunan kita menjadi seorang mukmin mukminah saleh salihah hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan yang mulia ini kita masih berada di dalam bab haji, yang pada kesempatan lalu kita sudah sampaikan beberapa rukun dan wajib-wajib haji. Adapun rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah. Jika tidak terlaksana, maka ibadah tersebut dianggap tidak ada atau belum terlaksananya ibadah tersebut karena meninggalkan satu dua rukun. Kemudian yang kedua adalah wajib haji. Wajib haji adalah seseorang jika meninggalkannya maka ibadah hajinya tetap sah, namun dia harus membayar denda atau yang biasa dikenal dengan dam. Ya, harus membayar dam. Sudah kita bahas. Kemudian pada malam yang mulia ini kita lanjutkan tentang sunnah-sunnah haji. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sunnah artinya jika dilakukan maka semakin sempurna nilai pahala dari suatu ibadah tersebut. Namun jika ditinggalkan maka tidak ada konsekuensi apapun dari pelakunya. Artinya dia tidak perlu membayar dam, tidak perlu membayar denda sebagaimana meninggalkan wajib haji. Namun di dalam bab sunnah haji ini ada kontroversi antar para ulama atau ada ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai sunnah di dalam kitab Matan Ghoyat ini, tapi dianggap wajib pada kitab yang lain. Ya, sehingga hal ini sesuatu yang wajar atau sesuatu yang biasa ya di dalam berbagai ibadah, karena dalam masalah hukum itu para ulama membahasnya di dalam masalah fikih dan usul fikih. Ya, secara tegas kadang-kala ada beberapa teks baik dari Al-Quran ataupun hadis yang Rasulullah tidak menyatakan apakah ini wajib ataupun sunnah. Saya ambil contoh misalnya berkumur ketika berwudu, ya, berkumur ketika berwudu. Ada beberapa ulama yang menganggap itu adalah sesuatu yang sunnah. Artinya ketika kita berwudu tidak berkumur maka tidak masalah, ya, wudu kita ini tetap sah. Namun ada pendapat ulama yang lain mengatakan wajib. Artinya ketika seseorang berwudu dan kemudian dia meninggalkan berkumur maka wudunya batal atau tidak sah. Sebagaimana pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam masalah sholat juga ada beberapa ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan ini rukun, ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sunnah, berbeda-beda. Misal di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa qunut subuh adalah bagian dari wajibnya sholat subuh, ya, berdasarkan dengan hadis. Yang hadis ini di dalam pendapat ulama yang lain
hadisnya dhaif, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggapnya ini hadis yang sahih. Sehingga dalam hal ini kita kalau bertemu dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan buru-buru kita mengatakan itu bid'ah, mengatakan itu sesat atau sampai ajaran yang keliru. Selama mereka memiliki dalil yang bermuara kepada pendapat para ulama, maka kita harus toleransi. Jangan kaget juga, dalam mazhab Abu Hanifah, Al-Fatihah itu bukan bagian rukun di dalam sholat. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Artinya kalau ada seseorang sholat, dia terlupa atau sengaja tidak membaca Al-Fatihah, dia membaca langsung qul a'udzu birabbin nas, itu sholatnya sah. Ya. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab yang lain, meskipun ini pendapat yang tidak kuat, ya, ini tidak kuat, artinya kita memakai pendapat yang kuat, yaitu bahwa Al-Fatihah adalah rukun dari sholat, enggak sekedar wajib, ya, tapi rukun dari sholat. Di dalam masalah bab ini ada sunnah-sunnah haji, disebutkan wasunanul haji sab'un. Sunnah-sunnah haji itu ada 7. Saya sampaikan kembali bahwa 7 ini para ulama beda pendapat. Ada yang sebagiannya itu dianggap wajib, ada yang disebut di sini hanya sunnah. Pertama, al-ifradu, yaitu haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati, yaitu mendahulukan haji dulu baru umrah. Kemarin sudah kita bahas bahwa ibadah haji itu ada 3 cara atau 3 macam. Yang pertama namanya haji ifrad. Haji ifrad di dalam mazhab Syafi'i adalah haji yang paling afdol, paling utama, karena Rasulullah melakukan hajinya dengan model ini, yaitu seseorang niat labbaika Allahumma hajjan dulu, baru setelah selesai haji baru dia labbaika Allahumma umratan. Jadi seseorang dia menyelesaikan ibadah hajinya, baru setelah itu dia melakukan umrah. Ya, ini namanya haji ifrad. Ya, ini biasa lazim dilakukan oleh penduduk Mekah dan sekitarnya. Jadi mereka langsung menuju ke Mina, ke Arafah, bukan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram dulu. Tidak umrah dulu, ya, tidak umrah dulu, tapi langsung menuju ke area ibadah haji, yaitu di Mina, Arafah, Muzdalifah, dan Jamarat. Kemudian model haji yang kedua adalah haji tamattu'. Haji tamattu' ini adalah mendahulukan umrah dulu, kemudian selesai umrah, tahallul, menunggu waktu haji, baru niat haji. Ini haji model tamattu' ini yang lazim dilakukan oleh jamaah haji Indonesia dan juga jamaah haji Asia dan juga jamaah haji Eropa, dan banyak, ya, ini mungkin zaman sekarang mayoritas, ya, jamaah haji mereka memakai model ibadah haji tamattu', yaitu mereka dari negaranya datang ke tanah suci, sampai di mikot memakai pakaian ihram, kemudian menuju ke Masjidil Haram dengan niat umrah dengan membaca labbaika Allahumma umratan. Selesai umrah baru mereka menunggu waktu haji, baru memakai pakaian ihram lagi dan meniatkan hajinya dengan membaca labbaika Allahumma hajjan. Ini haji namanya haji tamattu'. Kemudian yang terakhir adalah haji qiran. Haji qiran adalah mendobelkan sekalian antara umrah dan haji. Yaitu ketika seseorang menuju ke Mekah, mereka memakai pakaian ihram, kemudian sampai miqat, mereka meniatkan dengan membaca labbaika Allahumma umratan wa hajjan, atau hajjan wa umratan, double langsung. Jadi dia langsung dengan niatnya dia langsung menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i, kemudian tidak tahallul, ya, tidak tahallul, dia tetap memakai pakaian ihram sampai musim haji. Dia lanjut kemudian ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Jamarat, baru setelah selesai hari tasyrik baru membuka kain ihramnya. Ini haji yang bisa dikatakan haji yang paling berat, karena masa dia memakai pakaian ihramnya paling lama. Ini haji qiran. Maka disebutkan di dalam bab ini
haji yang paling afdol atau sunnah dari haji yang pertama adalah al-ifrad. Haji dulu baru umroh. Meskipun ini kalau di Indonesia bisa dikatakan agak sulit juga. Karena biasanya jamaah haji berangkat jauh-jauh hari sebelum mendekati musim haji. Sekarang sudah pada berangkat, maka tidak mungkin sekarang langsung menuju ke Arafah karena belum waktunya, sehingga mesti melaksanakan umroh terlebih dahulu. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan haji ifrad yang utama. Dalam mazhab yang lain haji tamattu' yang utama. Ya, haji tamattu' yang utama, dan saya lebih cenderung memakai pendapat yang kedua, yaitu haji tamattu' itu yang utama. Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati. Ya. Kemudian yang kedua sunnah dari haji adalah at-talbiyah, yaitu membaca talbiyah. Talbiyah itu adalah zikir khusus yang hanya dibaca seseorang ketika memakai pakaian ihram, baik ketika umrah ataupun haji. Bacaannya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seseorang boleh membaca zikir ini atau talbiyah ini hanya saat dia memakai pakaian ihram. Ketika umrah, yaitu saat dia sampai di miqat, membaca niat untuk umrah, dan kemudian berlanjut sampai dia mau melaksanakan tawaf. Saat sudah melihat Ka'bah, maka hentikan talbiyah dan kemudian melakukan tawaf, sa'i dan tahallul. Sementara kalau haji, yaitu saat seseorang niat haji, ya, di miqat, atau kalau di Mekah ya berarti dari hotel masing-masing. Kemudian setelah itu dia membaca talbiyah sampai selesai tahallul, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pagi hari Idul Adha. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, laka, milikmu, wal mulku, dan kerajaan juga milikmu, la syarika lak, yang tidak ada sekutu bagimu. Nah, jadi ini zikir ini hanya saat seseorang memakai pakaian. Tapi kalau pas manasik ya boleh, tapi hanya niatnya untuk latihan. Ya. Jadi kadang suka lucu juga sampai di asrama haji Solo itu jamaah udah pada labbaik Allahumma labbaik. Ini enggak ada manfaatnya, ya. Jadi enggak perlu di sana kok. Kadang saking semangatnya di sana sudah talbiyah, ya. Ini tidak benar, ya. Karena apa? Kalau dikatakan latihan, wis manasik sudah setahun kok. Sudah hafal kok. Ya, jadi tidak benar membaca labbaik Allahumma labbaik di asrama haji Solo, apalagi di Jogja, apalagi di rumah. Mau berangkat labbaik Allah, mboten. Ya, ini sunnah haji hanya dibaca ketika memakai pakaian ihram. Demikian juga bagi ada beberapa jamaah yang kemudian pulang dari haji, setelah sholat dia membaca labbaik Allahumma, boleh enggak boleh? Enggak boleh, ya. Karena saking semangatnya, saking rindunya dengan tanah suci, terus dia zikir dengan ini enggak boleh. Ini sesuatu yang memang niatnya baik, tapi karena tidak mencontoh apa yang dilakukan Rasul, maka menjadi tidak baik. Jadi hanya dibaca ketika kita memakai pakaian ihram. Maksudnya memakai pakaian ihram itu niat, benar-benar niat, ya, bukan cuma di rumah pakai pakaian ihram terus baca, ya, itu juga. Maksudnya kita sudah sampai di miqat, sudah sampai di tempat di mana kita mau menunaikan ibadah haji dan umrah. Sunnah yang berikutnya wa tawaful qudum, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang pertama kali dilakukan oleh jamaah haji ataupun umrah saat sampai di Mekah. Yaitu saat seseorang berangkat dari rumahnya atau dari negaranya, dari tempat tinggalnya, kemudian dia sampailah di Mekah. Maka tawaf pertama kali yang dilakukan ini namanya tawaf kudum. Ya, tawaf kudum. Dan inilah yang saya sampaikan juga, bahwa ini kalau di dalam kitab ini disebut sebagai sunnah, tapi yang sahih adalah wajib. Ya, sahih wajib. Jadi seseorang kalau sampai di Mekah dengan niat dia mau umroh atau haji, bukan niat kerja, bukan niat belajar, bukan niat ziarah, dia benar-benar niat mau haji atau umroh, maka wajib dia harus datang
ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf sebelum melakukan aktivitas yang lain. Ya, ini semacam seperti apa ya? Seperti tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Jadi datang tidak boleh beraktivitas ya. Dia mungkin istirahat sebentar boleh, ke hotel sebentar boleh, tapi sesegera mungkin dia melaksanakan tawaf kudum atau tawaf kedatangan. Tawaf kudum adalah dengan cara mutar Ka'bah sebanyak 7 kali, berawal dari pojok Hajar Aswad, berakhir di pojok Hajar Aswad juga. Jadi Ka'bah itu ada 4 pojok, ya. Salah satu pojoknya namanya pojok Hajar Aswad, dan disitulah mulainya seseorang melaksanakan tawaf. Tawaf apa aja? Ada tawaf kudum, yaitu tawaf kedatangan, ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, dan itu pembahasannya sebelumnya sudah kita sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melaksanakan tawaf, maka hendaknya dalam keadaan suci. Artinya terjaga wudunya, tidak batal. Kalau ada seseorang tawaf di tengah putaran dia batal, maka dia berwudu dan melanjutkan putaran berikutnya. Tidak perlu mengulang dari awal. Kemudian juga dipastikan ketika tawaf harus mengelilingi keseluruhan Ka'bah dengan seluruh anggota badannya. Kalau mengelilingi sebagian dari Ka'bah, maka tawafnya tidak sah. Seperti seseorang mengelilingi Ka'bah tapi dia menelusup di Hijri Ismail. Ya. Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Kalau jenengan pirsani Ka'bah itu di sampingnya ada seperti bangunan busur. Itu namanya Hijri Ismail. Enggak boleh orang menelusup ben cepet langsung drusul tengah, ya. Supaya lebih cepat selesai tawafnya, maka tawafnya tidak sah. Harus melalui luar dari yang seperti setengah lingkaran itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika tawaf tidak boleh juga sebagian dari tubuh kita di atas apa yang disebut sebagai gampangnya pondasi Ka'bah. Jangan kalau Ka'bah yang sewu, Ka'bah itu bawahnya itu ada ini seperti ini ya. Seperti ini, ada miringnya seperti ini, ya, miringnya sini. Ada beberapa jamaah ketika tawaf dia langsung menyentuh Ka'bah. Ini dipastikan tawafnya batal. Ya. Kenapa? Karena kalau menyentuh Ka'bah, tawaf menyentuh Ka'bah, itu berarti sebagian dari tangannya itu di dalam Ka'bah. Karena Ka'bah itu hitungannya dari luarnya ini. Di paling bawah kan gini. Ya, paling bawahnya Ka'bah itu begini. Jadi harus di luar ini, bukan di sini. Kalau nyentuh Ka'bah berarti bagian tangannya ada yang di dalam Ka'bah. Maka ini kadang jamaah saking kangennya, saking apa, kadang nggak ngerti fikih. Pas tawaf langsung nyekel Ka'bah. Nah, pas tawaf itu seharusnya benar-benar dipastikan belum kangen-kangenan Ka'bah dulu. Nanti kalau sudah selesai tawaf monggo. Karena apa? Tadi menyentuh Ka'bah dengan bagian dari tangannya, maka bisa dipastikan dia sebagian tubuhnya di dalam Ka'bah. Demikian juga dalam adab atau cara tawaf juga, ini banyak kesalahan dari beberapa jamaah haji atau jamaah umrah adalah bagian kiri badan itu harus menghadap ke Ka'bah. Tidak boleh begini. Ya. Apalagi begini. Ada orang tawaf tuh begini, Pak. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika. Terus begini lagi. Iya, ke HP. Jadi nggak boleh. Jadi posisi ini harus selalu bertemu dengan Ka'bah seperti ini. Ya, nggak boleh begini, apalagi begini. Ya, nyuting jamaahnya. Yang lucu itu kadang ada pembimbing. Ya, dia pembimbing, tapi malah nyuting jamaahnya mundur gini. Ya, Allahumma imanan. Nah, ini dipastikan itu tawafnya ya mungkin sahnya sah ya, tapi mungkin tidak sempurna. Ya. Jadi harus sebelah kiri itu bertemu atau menghadap ke arah Ka'bah. Saya dulu cari-cari hikmahnya. Hikmahnya kenapa tawaf itu malah ke arah kiri, bukan ke kanan sebagaimana umumnya
umumnya ibadah kita kan mendahulukan yang kanan, tapi kenapa kok ke arah kiri? Ketemu di dalam kitab mazhab Syafi'i juga. Ya, hikmahnya adalah bahwa hati seorang mukmin itu di sebelah kiri, sementara di mana itu adalah tempatnya, intinya badan kita, sementara Ka'bah adalah rumahnya Allah SWT, sehingga kita ini mendekatkan bagian terpenting dari tubuh kita kepada Baitullah. Para ulama menafsirkan seperti itu. Wallahu alam, yang jelas hikmah itu banyak ya, hikmahnya yang jelas itu karena syariat, ya kita ikuti aja. Muternya sebelah ke kiri ya kiri gitu. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, sunnah yang berikutnya di dalam kitab ini disebut sunnah tapi aslinya wajib, yaitu al-mabitu bi Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam ya. Mabit itu artinya bermalam di sebuah tempat namanya Muzdalifah. Kapan? Malam hari raya Idul Adha. Ya. Ini kalau dalam matan ghayat disebut sunnah. Artinya kalau ditinggalkan ya hajinya sah. Tapi dalam mu'tamad ala madhab Syafi'i atau pendapat yang resmi dari madhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Artinya kalau seseorang tidak bermalam di Muzdalifah maka dia harus membayar dam. Misalnya ada orang yang sakit atau safar atau tersasar, dia pulang dari Arafah, ya, karena mabit di Muzdalifah ini pulang dari Arafah, tersasar atau dia nggak ngerti jalan ke Muzdalifah, tahu-tahu sampai hotel, tahu-tahu sampai mana, sampai pagi hari Idul Adha, maka orang ini membayar dam. Tapi kalau yang memakai hukum sunnah ya nggak apa-apa, dia nggak ngapa-ngapa, nggak harus bayar dam. Wal mabitu Muzdalifah. Tapi insya Allah yang sahih secara mazhab Syafi'i adalah wajib ya. Wajib artinya bahkan ada yang mengatakan rukun. Ya, Nah, berapa lama mabitnya ini atau bermalamnya di sebuah tempat namanya Muzdalifah? Yaitu sunnahnya adalah sampai subuh, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya demikian. Jadi seseorang ketika selesai dari Arafah tanggal 9, dari zuhur sampai maghrib, maka seseorang jamaah haji ini memakai pakaian ihram, dia berangkat ke tempat namanya Muzdalifah. Ya, sekali lagi saya urutkan dari awal. Tanggal 8 Dzulhijjah, seseorang memakai pakaian ihram dari hotelnya masing-masing, dari rumahnya masing-masing. Kemudian berangkatlah dia ke sebuah tempat namanya Mina. Mina itu lautan, tenda, semuanya lautan tenda, khusus sebuah tempat ya, sebuah tempat luas sekali, hanya tenda saja. Tanggal 8 ya, berangkat ke Mina, dan di Mina adalah saat waktu zuhur ya, waktu zuhur berada di Mina, melaksanakan ibadah pertama kalinya haji ya, namanya ibadah tarwiyah ya, ibadah tarwiyah. Berapa lama di Mina? Dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh tanggal 9. Itu ini ritual pertama. Hukumnya apa? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah artinya kalau tidak ada, mungkin di zaman-zaman dahulu ada beberapa jamaah haji tidak melakukan ritual ini, jangan nggak usah getun ya, karena memang pemerintah Indonesia umumnya itu tidak membuat jadwal ini, harus izin sendiri. Nah, izin misalnya KPIA biasanya datang ke muasasah atau lembaga yang menangani haji di sana, izin Pak, Syekh kami pengen tarwiyah, kami pengen berangkat dulu ke Mina, baru tanggal 9 nanti ke Arafah. Itu izin. Kalau nggak izin sendiri, Kementerian Agama tidak melakukan ini. Baik, lanjut. Tanggal 9 ba'da subuh, jamaah haji pindah tempat ke sebuah tempat namanya Arafah, pakai bis. Nah, kalau yang kedua ini, hari kedua ini hukumnya rukun. Ya, artinya harus, kalau ini harus, tidak boleh ditinggalkan. Kapan dimulainya wukuf Arafah? Zuhur. Ya, zuhur. Jadi berangkatnya nggak harus pagi, boleh jam 7, boleh jam 8, boleh jam 9, boleh jam 10, sesuai jemputan dari bis namanya bis maktab namanya.
Kemudian zuhur dimulailah ritual yang kedua dari ibadah haji, yaitu namanya wukuf. Yang pertama namanya tadi apa? Tarwiyah. Yang kedua namanya wukuf. Wukuf ini dimulai dari waktu zuhur. Zuhur, asar, sampai maghrib. Nah, kalau wukuf hanya setengah hari tok. Nah, jadi dari zuhur, asar, maghrib jamaah haji di Arafah melaksanakan wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf al-waqfu. Al-waqfu itu artinya berdiri atau berhenti. Jadi memang jamaah haji tidak ada ritual khusus. Di situ jamaah haji mendengarkan khutbah Arafah, ya, sholat zuhur dan asar di jamak qashar di waktu zuhur. Setelah itu zikir, ya, saya urutkan dari zuhur, asar di jamak qashar di waktu zuhur, kemudian khutbah. Setelah itu zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri sampai waktu maghrib. Setelah maghrib, jamaah haji pindah ke tempat. Ini ritual ketiga yang kita sebut ini. Namanya mabit di Musdalifah. Dari Arafah pindah tempat pakai bis. Ada yang jalan kaki. Kalau orang-orang Arab jalan kaki. Orang Indonesia pakai bis. Pakai bis, kemudian ada yang juga pakai kereta. Kemudian sampailah di tempat namanya Musdalifah. Ritual ini namanya mabit. Mabit itu apa? Tidur malam. Jadi benar-benar hanya mampir tidur di Musdalifah. Sampai kapan? Sampai subuh. Jadi malam hari aja. Paham nggih? Jadi dari waktu sesampainya di Musdalifah kapan aja terserah. Bisa jadi ba'da maghrib, bisa jadi ba'da isya, bisa jadi tengah malam sampai di Musdalifah enggak masalah. Yang jelas sholat maghrib dan isyaknya di Musdalifah, bukan di Arafah. Kalau telat gimana? Enggak masalah, di jamak takhir. Karena Rasulullah melakukannya seperti itu. Jadi di Arafah sampai maghrib misalnya tidak dijemput oleh bis, sunnahnya tidak sholat maghrib. Tetap enggak sholat maghrib. Meskipun orang Arab sendiri, meskipun penduduk Mekah sendiri, meskipun bukan musafir. Tapi karena Rasulullah melakukannya seperti itu, ya ikuti aja. Sampai waktu isya belum dijemput bis misalnya, enggak masalah. Sampai misalnya bis jemputnya jam 9 malam. Ya sudah, jam 9 berangkat ke Musdalifah. Itu hanya dekat, cuma 6 kilo saja. Sampai di Musdalifah, sholat maghrib dan isya di jamak takhir. Kemudian jamaah haji istirahat sampai subuh. Dan di waktu itu juga bisa mencari batu untuk melempar, ya, jamroh, ya, di ritual hari berikutnya. Baik, ini sampai malam hari raya, ya, malam hari raya sampai waktu subuh jamaah haji mabit di Musdalifah. Saya lanjut nanti tanggal 10-nya kita lanjut setelah ini. Waraqatut tawaf. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah sholat 2 rakaat tawaf. Ya, artinya siapapun, ya, jamaah baik itu haji ataupun umroh atau hanya sekedar tawaf sunnah, maka hendaknya selesai tawaf itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini sunnah. Di mana sholat 2 rakaatnya? Di belakang maqam Ibrahim. Apa itu maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu bekas telapaknya Nabi Ibrahim yang terletak di samping Ka'bah. Sekarang dibuat sebuah bangunan, ditutup dengan kuningan atau emas olalang, dan di situ dijaga oleh askar. Salatnya di mana? Di belakangnya. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Ka'bah, bukan menghadapnya ke makam Ibrahim. Cuma letaknya di samping makam Ibrahim aja, ya. Posisi kita di samping makam Ibrahim, tapi fokusnya adalah ke Ka'bah, bukan ke makam Ibrahimnya. Kadang ada orang yang salah paham, dikiranya salatnya ini menghadap makam Ibrahim. Bukan. Di belakang makam Ibrahim, tapi menghadap ke Ka'bah. Kalau di belakang makam Ibrahim penuh, di belakangnya lagi. Kalau di belakangnya penuh, dimanapun di dalam Masjidil Haram boleh sholat sunnah tawaf. Ya, ini rakaat tawaf. Rakaat tawaf atau 2 rakaat tawaf ini niatnya ya tentu niat sholat sunnah tawaf. Sunnahnya Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, dan rakaat kedua Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Sunnah. Wal mabitu bimina. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mabit di Mina. Ini juga dalam pendapat yang lain adalah wajib mabit di Mina.
Kapan mabit di Mina? Ya. Kapan mabit di Mina? Yang pertama tadi ketika tarwiyah. Setelah itu adalah malam tanggal 11, malam tanggal 12, dan malam tanggal 13. Jamaah haji disunnahkan atau bahkan dia mengatakan wajib mabit atau tinggal bermalam di Mina. Selama berapa berarti itu? Ya, sampai selesai hari tasyrik. Ya, hari tasyrik. Kemudian yang terakhir tawaful wada', dan yang terakhir adalah tawaf wada'. Ya. Tawaf wada' di sini maksudnya adalah tawaf pamitan ketika seseorang mau meninggalkan Mekah untuk menuju ke rumahnya, ya, atau ke negaranya. Hajjan kana, baik itu dia seorang haji aula atau bukan seorang yang haji, intinya dia mau meninggalkan Mekah. Tawilan kana safar, baik itu safarnya itu jauh sampai di Indonesia, au qasiron atau dekat, mungkin hanya sampai Yaman, gitu. Jadi mungkin ada pekerja kerja di Saudi terus dia mau balik ke Yaman, Yaman yang dekat. Dia tetap tawaf wada. Ini sunnahnya demikian. Ya, tapi dalam pendapat yang lain kalau dalam ibadah haji hukumnya wajib. Wajib. Ya, artinya di sini kalau tidak melakukannya maka membayar jam, kecuali jamaah yang memang tidak mampu, ya, karena sakit misalnya. Tapi kalau memakai pendapat yang wajib meskipun sakit, maaf, ya dia harus tetap membayar jam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Apakah tawaf wada itu juga berlaku bagi umroh? Kalau disebut di sini jangankan umroh. Orang nggak umroh saja, hanya pekerja aja, atau seorang misalnya seorang pelajar, ya, dia mau meninggalkan Mekah, dia hendaknya melaksanakan tawaf wada. Disebutkan di akhir syarah dari kitab ini bahwa penulis mengatakan ini adalah sunnah-sunnahnya, dan ini adalah pendapat yang tidak kuat, akan tapi yang lebih tampak adalah wajibnya. Artinya semua yang disebutkan, yang baru saja kita sebutkan ini, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah wajib-wajib dari haji. Wa tawaful wada'. Maka tawaf wada itu berbeda dengan tawaf kudum atau tawaf ifadah. Karena apa? Tawaf wada itu sudah tidak memakai pakaian ihram, dia pakai pakaian biasa saja. Wa yatajarradur rajulu 'indal ihrami 'anil makhit. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah hendaknya seseorang bertelanjang ketika memakai pakaian ihram dari pakaian-pakaian yang berjahit. Bertelanjang itu maksudnya melepas, ya. Melepas semua pakaian-pakaian yang berjahit saat memakai pakaian ihram. Dan ini memang artinya seseorang yang memakai pakaian ihram